Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Febriani dari kelas 9C, ingin mempresentasikan bab 6 tentang Syekh Abdul Rauf Asy-Syinqili dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Setelah kita mengenali wali songo, wali Allah yang menyebarkan agama Islam di Indonesia, perlu kita ketahui juga bahwa ada Syekh Abdul Jabbar Rauf Asy-Syinqili dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ulama yang menyebarkan agama Islam juga di Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa dua ulama ini sangat berpengaruh terhadap Islamisasi di Indonesia serta berbagai karyanya yang sangat fenomenal yang sangat ini masih kita bisa pelajari. Berikut ini penjelasan dari kedua tokoh tersebut. Syekh Abdul Rauf Al-Syinqili, nama asli adalah Abdul Rauf Al-Amsuri yang lahir di kota Singkil. Beliau adalah orang pertama kali yang mengembangkan tarekat Syattariyah di Indonesia. Sekitar tahun 1640, beliau berangkat ke tanah Arab yang mempelajari ilmu keislaman. Abdul Rauf Asy-Syinqili pernah bermukim di Mekah dan di Madinah. Ia mempelajari tarekat Syattariyah dari gurunya yang bernama Ahmad Kusasi dan Ibrahim Al-Qurani. Kemudian Abdul Rauf Asy-Syinqili pernah menjadi mufti kerajaan Aceh ketika diperintah oleh Sultanah Safiyatuddin Takul Alam. Abdul Rauf Asy-Syinqili memiliki sekitar 21 karya dalam bentuk kitab-kitab tafsir, hadis, fikih, dan tasawuf. Beberapa karyanya di antara lain sebagai berikut: A. Kitab tafsir yang berjudul Turjuman Al-Mustafid, yakni merupakan kitab tafsir yang pertama yang dihasilkan di Indonesia. B. Umdat Al-Muhtajin, yaitu karya terpenting yang ditulis oleh Abdul Rauf Asy-Syinqili. Buku ini terdiri dari 7 bab yang memuat tentang zikir, sifat Allah dan Rasulnya, serta asal-usul ajaran mistik. Pada pembahasan bab terakhir, beliau menceritakan tentang riwayat hidupnya dan gurunya. C. Mir'at at-Tulab bi Faslil ma fi ahkam asy-syariyah li Al-Malik Al-Wahhab. Kitab ini memuat berbagai masalah mazhab Syafi'i yang merupakan panduan bagi para qadhi. Abdul Rauf Asy-Syinqili meninggal di Aceh. Beliau dikenal dengan sebutan Tengku Syiah Kuala. Sebagai penghargaan syariat Aceh kepada perjuangan beliau, maka namanya dijadikan sebagai nama perguruan tinggi di Aceh, yaitu Universitas Syiah Kuala. Kampus ini didirikan pada tahun 1961 di Banda Aceh. 2. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Muhammad Arsyad Al-Banjari lahir di Lok Gabang, Martapura, Kalimantan Selatan pada tahun 1701. Beliau lahir dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah. Setelah wafat, beliau dikenal dengan sebutan Datuk Kalampayan karena dimakamkan di desa Kalampayan. Ketika masih anak-anak, beliau diadopsi oleh Sultan Tahlilullah untuk dididik secara tuntas. Bahkan beliau dikirim ke Mekah dan di Madinah untuk belajar di sana selama kurang lebih 30 tahun. Sebelum berangkat ke Tanah Suci, beliau dinikahkan dengan seorang putri yang bernama Bajut. Sebagai syarat sebagai sarana untuk mengikat perasaan dengan keluarga di tanah air. Di antara gurunya yang sangat berpengaruh adalah Syekh At-Tahailah yang pernah memberi izin kepada
Masjid Haram. Selama belajar di Tanah Suci, ia berfirman dengan para ulama, di antaranya sebagai berikut. A. Syekh Abdus Samad Al-Palimbani. B. Abdul Wahab Bugis dari Makassar yang kemudian menjadi menantunya, dinikahkan dengan Syarifah binti Muhammad Arsyad Al-Banjari. C. Syekh Abdurrahman Masri dari Jakarta. Langkah pertama yang dilakukan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sekembalinya dari belajar di Tanah Suci adalah membina karya-karya ulama. Ia meminta kepada Sultan Tamjidiyalah sebidang tanah untuk dijadikan sebagai pusat pendidikan. Di tempat itu dibangun rumah tinggal, ruang belajar, perpustakaan, serta asrama bagi para santri. Bakat perjuangan keras beliau dengan dibantu menantunya, akhirnya pusat pendidikan tersebut ramai dikunjungi para santri dari berbagai daerah. Tempat tersebut hingga saat ini dikenal dengan nama Kampung Dalam Pagar, sebab para santri yang belajar di dalam meninggalkan tempat tersebut tanpa izin. Muhammad Arsyad Al-Banjari juga aktif menulis buku. Di antara karya yang tersebar adalah kitab yang berjudul Sabilul Muhtadin, Jalan Orang yang Mendapat Petunjuk. Karena keilmuan beliau yang luar biasa, Muhammad Arsyad Al-Banjari mendapat julukan Matahari Agama dari Banjar. Nah, itu pemaparan mengenai ulama Syekh Abdul Rauf Asy-Syinqili yang lahir di Singkil 1035 Hijriah sampai 1516 Masehi, seorang ulama besar dan tokoh tasawuf dari Aceh yang pertama kali membawa dan mengembangkan tarekat Syatariyah di Indonesia. Syekh Abdul Rauf Asy-Syinqili pergi ke Arab bertujuan untuk mempelajari agama Islam pada tahun 1604 Hijriah sampai 1643 Masehi. Syekh Abdul Rauf Asy-Syinqili memiliki sekitar 21 karya tulis yang terdiri dari 1 kitab tafsir, 1 kitab hadis, 3 kitab fikih, dan sisanya kitab tasawuf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.